sebelum nanti kita ke Bang Arya lagi, kita ke Den dulu. Pak Satya, ini beberapa waktu lalu kita juga sempat membahas dan menyinggung karena memang untuk subsidinya ini kan besar dana yang sudah dikeluarkan dan mengalami pembengkakan tentunya. Nah, kalau dari catatan Den sendiri Pak Satya. Ya, saya ingin memulai dari salah satu tupoksi daripada Dewan Energi Nasional itu kan melakukan pengawasan dari kebijakan energi nasional. Di dalamnya ada rencana umum energi nasional yang sifatnya lintas sektoral. Ya, sehingga kalau kita merujuk Undang-Undang 30 tahun 2007 bahwa subsidi energi itu memang ada. Nah, jadi mesti harus diingat gitu bahwa momentum yang sekarang lagi rame gitu, itu sekaligus bisa menjadi sosialisasi bahwasannya ada dua jenis bahan bakar minyak yang dikategorikan tersubsidi, satu yang JBT dan yang JBKP. Nah, ini mesti dipahami gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat ada dua jenis komoditas yang dijaga harganya, ya otomatis pemerintah tidak menginginkan bahwa ini tertuju pada orang yang tidak tepat. Maka tadi saya senang sekali Pak Gardaya dan juga Bung Arya sepakat kita bahwasanya ini merupakan usaha bagaimana supaya subsidi itu tidak membengkak dan tepat sasaran. My Pertamina itu salah satu tools. Ya, sebetulnya sudah cukup lama kita diskusikan karena pola distribusi sesuatu yang dalam tanda petik bersubsidi itu memang lebih bagus apabila dilakukan secara tertutup atau semi tertutup paling tidak. Jadi bukan terbuka ya. Maka saya tadi ingin menindaklanjuti yang disampaikan Pak Gardaya. Yang penting itu adalah jenis atau siapa yang menjadi penerimanya. Maka pemerintah dalam hal ini tentunya semua sektor itu kita juga lagi memperbaiki nanti revisi daripada lampiran Perpres tahun 191 tahun 2014. Karena di situ Pertalite itu belum masuk ya. Yang masuk baru premium. Nah, kita juga pengen lihat siapa konsumen penggunanya, itu harus dirinci betul. Ya, supaya nanti jelas betul bahwa misalkan yang terkategori orang yang tidak mampu itu siapa saja. Ya, kalau misalkan dia badan usaha itu badan usaha yang bagaimana, ya apakah kelompok nelayan masuk di dalamnya, itu tentunya nanti akan dirinci betul dengan adanya revisi Perpres yang nomor tahun 2014 191. Jadi mudah-mudahan nanti akan disusulkan, kan ini menjadi dasar daripada negara untuk memberikan subsidi kepada orang-orang yang targeted tadi gitu. Nah, jadi itu menurut saya menjadi satu hal yang sangat penting, payung hukumnya segera diperbaiki dan nanti ini akan memudahkan implementasi dan kita juga harus menyadari bahwa kalau kita melihat dari waktu ke waktu ya, yang JBT dan yang JBKP tadi, yang JBKP yang penugasan khusus, itu kalau kita melihat dari angkanya itu sudah bisa dimungkinkan meledak tuh tinggi ya. Jadi kalau kuota existingnya JBT itu ya yang jenis bahan BBM yang tertentu itu 14,9 juta, tapi prognosanya itu bisa sampai 17,2. Jadi ada gap di sini 2,3 juta. Yang JBKP itu 23,05 itu adalah kuotanya. Tapi kalau kita melihat prognosa demand-nya bisa sampai 28,4, jadi ada 5,35 juta. Kalau kita total JBT dan JBKP sendiri itu sudah ada potensi ya akan lebih daripada kuota existing itu sekitar 7,6 juta kiloliter. Nah, kalau tidak kita awasi dengan baik ya otomatis itu akan lebih tinggi lagi gitu, akan meledak. Maka menurut saya ini menjadi momen yang bagus untuk bersosialisasi bahwa yang kita bicarakan itu lebih kepada dua jenis BBM ya yang dijaga harganya. Nah, nanti baru kita berbicara masalah affordability mengenai kemampuan daya beli daripada masyarakat. Itu yang nanti lampiran Perpres itu perlu segera disempurnakan. Nah, itu yang menjadi pengamatan DEN ya, karena DEN menginginkan sesuai dengan perintah Undang-Undang 30 tahun 2007 bahwa subsidi energi itu haruslah tepat sasaran. Ya, kita harap nanti yang dijelaskan oleh Bung Arya tadi mengenai My Pertamina, detailnya bagaimana, ya itu harus kita hargai sebagai upaya kita untuk melakukan pola
distribusi tertutup ya di dalam rangka menjaga volume daripada BBM yang disubsidi. Nah, yang tidak kalah penting ya saya ingin sampaikan juga di sini, mudah-mudahan ini juga menjadi satu momentum kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa ini ada uang negara yang diperbantukan kepada masyarakat yang membeli dua jenis BBM tadi. Nah, sehingga mereka mempunyai kesadaran ini akan merubah perilaku. Dengan demikian orang akan tidak mudah menghambur-hamburkan. Kan harapannya begitu ya. Lantas yang kedua, apabila ada penyelewengan, ada tindakan-tindakan yang ilegal, itu rakyat semuanya juga harus menyadari bahwa ini menjadi musuh bersama. Karena apa? Karena di situ ada uang negara yang melekat di dalam komoditas daripada BBM yang sekarang ini dalam kita upayakan untuk dijaga. Jadi menurut saya ini satu hal yang bagus. Mudah-mudahan ini menjadi satu momentum kita untuk mensosialisasikan dari semua aspek. Termasuk tadi yang dijelaskan detailnya ternyata My Pertamina itu tools yang nantinya bisa juga dilakukan secara manual dan lain sebagainya. Saya menghormati langkah-langkah itu tentunya ya, tetapi yang esensi yang besar adalah marilah kita jaga bersama karena ini adalah uang negara, ini adalah uang rakyat gitu ya yang diperbantukan dalam rangka negara itu menjaga supaya daya belinya ada, menghindari adanya inflasi ya, jangan sampai inflasi terkerek tinggi yang akhirnya juga akan merusak daya beli daripada masyarakat. Mari kita hargai semuanya dalam hal ini. Ya, ini niat baik Mas Abra. Kalau kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang ya, apalagi pasca pandemi, tentu banyak orang yang berharap tidak kemudian ada gap subsidi dan non subsidi, karena khawatirnya nanti tetap aja celahnya masih ada karena Indonesia paling cerdas dan kreatif untuk bisa mencari celah. Silakan. Ya Mbak Mano, saya melihat polemik mengenai wacana pendaftaran pembelian BBM melalui aplikasi My Pertamina ini, saya melihat ini hanya isu di hilir yang sebetulnya saya lihat ini ada isu besar, entah ditutup-tutupi atau banyak pihak yang menghindar dari isu akar masalahnya gitu. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bang Arya, oleh Pak Yuda juga bahwa sebetulnya problemnya adalah pemerintah ini sekarang harus punya sikap yang tegas ya untuk melindungi ekonomi dan daya beli masyarakat ini. Kebijakan yang mau diambil ini adalah apakah memilih memberikan subsidi, artinya all out untuk menjaga inflasi, atau yang kedua adalah tetap merasionalisasi kebijakan itu dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Nah, tadi Pak Yuda sudah menyampaikan juga bahwa ada potensi over kuota untuk Pertalite dan juga solar. Nah, itu tadi dari sisi potensi over kuota, dari catatan saya juga sampai Mei ini ya, itu misalnya untuk Pertalite itu sudah hampir 70% lebih mendekati kuota. Solar pun mendekati 90%. Jadi saya melihat justru udah 90%. hampir 90%. Padahal masih bulan Juni. Iya, sudah bulan Mei gitu, akhir Mei. Oke. Artinya memang ini sebetulnya kondisi yang cukup krusial ya. Saya melihat ini Pertamina sebetulnya terdesak yang melakukan terobosan ataupun inovasi untuk mengeluarkan kebijakan seleksi konsumen BBM bersubsidi, karena memang Pertamina saya melihat tersudut karena satu sisi mereka harus melayani masyarakat karena diberi penugasan ya untuk memenuhi pasokan BBM, tetapi di sisi lain mereka terbatasi dengan jatah kuota BBM bersubsidi. Nah, ini kan pemerintah lagi-lagi saya melihat tidak menunjukkan sikap yang jelas, sehingga yang justru menjadi kambing hitam akhirnya saya menilai adalah BUMN itu sendiri, Pertamina itu sendiri. Nah, walaupun pemerintah kita tahu di bulan Mei lalu sudah melakukan revisi ataupun tambahan subsidi dan kompensasi BBM dari 152 triliun menjadi 502 triliun, tetapi nyatanya itu tidak cukup ya untuk menutup adanya potensi tambahan kuota dari Pertalite dan juga dari solar. Nah, kenapa kita khawatir terjadi over kuota? Karena memang ternyata ya fenomenanya setelah dilakukannya penyesuaian harga BBM non subsidi ya Pertamax maupun yang LPG 3 kg di bulan Desember dan Februari, itu terjadi fenomena shifting atau migrasi konsumen dari BBM non subsidi ke BBM bersubsidi. Dari catatan saya misalnya Pertalite itu konsumsinya meningkat 13,8%, kemudian Pertamax konsumsinya turun 26%, artinya memang real
masyarakat karena adanya disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi yang cukup jauh, itu mengakibatkan terjadinya shifting. Nah, eh, apa namanya, konsekuensi atas penyesuaian harga ini kemudian berdampak terhadap potensi terjadinya over kuota. Ini saya melihat pemerintah mencoba menghindari atau mungkin belum bersikap secara tegas sehingga kita melihat BUMN sebagai tameng, Iya. menjadi saya melihat menjadi sasak gitu, yang akhirnya ketika melakukan terobosan untuk mencoba mengurangi beban apa namanya, over kuota, dengan yang saya dengar malah sebetulnya menjadi sasaran adalah eh, konsumen menengah atas yaitu kendaraan roda 4, tetapi karena berita ataupun mungkin sosialisasinya kurang lama, kemudian juga sudah keburu digoreng oleh beberapa pihak, itu juga akhirnya menutup bahwa rasionalisasi dari kebijakan ini apa sih gitu. Jadi saya melihat ini masih ada kesempatan buat pemerintah ya juga bisa mendudukkan masalah ini secara clear. Jangan sampai, saya khawatir nanti ketika terjadi betul-betul terjadi over kuota ya, Pertamina kan tentu tidak boleh apa namanya, menyalahi apa namanya, core bisnisnya untuk tetap mendapatkan keuntungan. Artinya ketika kuotanya sudah habis, tidak mungkin Pertamina Karena menanggung bentuknya rugi. adalah perusahaan. Betul, karena kan tetap harus ada bisnis orientasinya juga itu. Jadi pemerintah harus jelas ketika ini kondisinya sudah cukup darurat, harus diputuskan segera untuk apakah ditambah kuota atau kalaupun mau subsidi, saya pikir ini subsidi semi tertutup juga nanggung. Jadi pemerintah sebetulnya sebelum COVID-19 itu sudah lama mewacanakan dilakukannya Iya. transformasi subsidi secara tertutup, yang sebetulnya mekanismenya sangat jauh berbeda dengan yang sekarang ini kita berbincangkan dengan aplikasi My Pertamina. Nah, jadi saya membaca juga di dalam Undang-Undang APBN 2022, sebetulnya di pasal 42 itu disebutkan bahwa pemerintah bersama DPR itu memiliki celah untuk melakukan penyesuaian kembali APBN karena kondisinya ada kedaruratan. Nah, tinggal pemerintah melihat ketika kuota BBM bersubsidi ini sudah melampaui kuota, apakah pemerintah melihat ini sebagai darurat atau tidak? Dan apakah pemerintah juga merefleksikan kondisi di negara-negara lain ketika terjadi misalkan gangguan pasokan BBM sehingga menimbulkan juga timbulnya apa namanya, konflik di masyarakat, menimbulkan kekisruhan politik dan sebagainya. Ini juga saya pikir pemerintah juga harus hati-hati dan harus mengantisipasi segala implikasi sosial ekonomi politik di tanah air gitu, Mbak. Karena ini merupakan komoditi strategis, tentu saja singgungannya itu sangat sensitif. Nah, bagaimana sebenarnya ketegasan yang bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan agar nggak nanggung, yang kalau terus-terus tanggung pasti akan berdampak pada APBN kita. Saat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.